Those are questions. Hai guys, berjumpa kembali di channel Rizky Imanda, channel yang membahas tentang alur cerita film yang keren untuk ditonton sambil santuy. Yuk langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan sebuah tampilan game bernama Free City. Game yang cukup populer ini dipenuhi dengan berbagai karakter yang diciptakan oleh para pemainnya. Nah, para karakter-karakter ini akan mendapatkan misi dan harus menyelesaikan misi tersebut. Dengan begitu para karakter akan dapat menaikkan level mereka. Selain para pemain, pencipta game juga membuat beberapa karakter yang berfungsi sebagai karakter pendukung dalam game tersebut, dan dikenal dengan nama NPC, yang artinya karakter-karakter ini tidak digerakkan oleh siapapun, melainkan hanya sebagai objek pendukung dari karakter-karakter yang dimainkan. Salah satu NPC yang ada di game itu adalah Guy. Guy diprogram sebagai seorang pegawai bank yang dimana bank tersebut akan selalu dirampok oleh para pemain untuk menaikkan level. Di bank itu Guy memiliki seorang teman yang bernama Budi. Pada suatu hari Guy pun terpesona pada seorang karakter wanita cantik bernama Molotov Girl. Molotov Girl adalah karakter yang dimainkan oleh seorang wanita bernama Millie. Keesokan harinya Guy kembali menjalani rutinitasnya menjadi seorang pegawai bank seperti biasanya. Saat itu bank sedang dirampok oleh seorang pemain, bersamaan dengan itu ia pun melihat Molotov Girl berada di luar bank. Hal itu pun membuatnya nekat melawan pemain perampok dan mengambil kacamata pemain tersebut. Dengan kacamata itu Guy melihat seluruh kota layaknya seorang pemain. Singkatnya, dunia yang ia masuki saat ini kurang lebih mirip dengan game GTA yang kita kenal. Selain itu ia juga bisa mengambil uang dari pemain lain yang kemudian otomatis masuk ke dalam rekeningnya. Game Free City ini dikembangkan oleh sebuah perusahaan besar pengembangan digital. Ada dua lelaki yang bekerja sebagai programmer untuk game Free City. Mereka adalah user. Tentu saja mereka berdua terkejut melihat kejanggalan yang dilakukan oleh seorang NPC yang bisa melawan pemain. Karena kodratnya seorang NPC hanya melakukan rutinitas yang sudah diprogram oleh para programmer. Karena hal itu Kiss dan Moser pun mengirim pemainnya untuk mengambil kembali kacamata yang ada pada Guy. Namun dengan kacamata itu ia mendapatkan berbagai kekuatan baru yang bisa ia gunakan untuk kabur dari Kiss dan Moser. Dengan kacamata yang ia dapatkan, Guy saat ini bisa melakukan apapun yang ingin ia lakukan, layaknya seorang pemain pada umumnya. Seperti contohnya, ia pergi menyusul yang memiliki misi untuk menyelinap ke dalam sebuah tempat rahasia. Di sana Guy berkata bahwa ia ingin membantu Molotov Girl dalam menyelesaikan misi, namun Molotov Girl menolak tawaran tersebut, mengingat saat ini Guy masih berada di level 1, sedangkan ia sudah ada di level yang lebih tinggi. Untuk menaikkan levelnya Guy pun menyelesaikan beberapa misi dengan mengalahkan para penjahat dan menolong para penduduk dari Free City. Hal itu pun membuat levelnya naik sedikit demi sedikit. Karena hal itu karakter Guy pun mulai terkenal di dunia nyata. Orang-orang merasa heran, bagaimana bisa seorang karakter NPC bergerak dengan bebas dan bahkan bisa menumpas kejahatan di dalam game. Tak diduga Millie dan Kiss ternyata berteman di dunia nyata. Saat itu Millie meminta bantuan kepada Kiss agar Molotov Girl bisa menyelinap masuk dan menyelesaikan game. Alhasil Millie pun berhasil memainkan Molotov Girl sehingga ia bisa sampai di tempat sebuah data rahasia yang ia cari. Di sana pun tiba-tiba dikepung oleh para penjaga, namun beruntungnya Guy sampai di tempat tersebut dan langsung membantu Molotov Girl. Dengan kerjasama yang baik mereka berdua pun mulai mengalahkan para penjaga satu persatu dan berhasil kabur dari tempat tersebut. Gaya menyombongkan dirinya pada Molotov Girl karena ia saat ini sudah berada di level yang lebih tinggi. Karakter Guy yang semakin tenar membuat sang pemimpin perusahaan yang bernama Antoine merasa marah. Bagaimana tidak? Karakter Guy membuat aturan permainan menjadi kacau.
Antoine pun meminta Kiss untuk melakukan apapun demi bisa mengembalikan sistem game seperti semula. Kembali kepada dunia game, Molotov Girl dan Guy akhirnya bisa saling mengenal satu sama lain, menjelaskan bahwa Guy adalah karakter fiksi yang seharusnya tidak bisa melakukan misi seperti pemain pada umumnya. Kemudian Molotov menjelaskan bahwa permainan ini akan segera dihentikan dan digantikan dengan permainan baru. Yang artinya Guy dan semua karakter akan dihilangkan dari game tersebut. Hal itu tentu membuat Guy sangat terkejut, karena selama ini ia berpikir bahwa ia adalah manusia normal yang menjalani kehidupannya seperti biasa. Namun setelah mendengar semua penjelasan Molotov Girl, Guy pun mencoba untuk menerima kenyataan tersebut. Untuk menyelamatkan penduduk kota, Guy mendapatkan misi untuk mengambil sebuah data rahasia di tempat sebelumnya. Alhasil Guy dan Buddy pun bekerja sama untuk mengambil data tersebut. Tak diduga karena ketenaran Guy di dunia nyata, pemain yang seharusnya bertugas menjaga data itu akhirnya langsung memberikan data tersebut kepada Guy dan Buddy. Setelah diteliti lebih lanjut, data itu berisi tampilan sebuah pulau yang bisa dijadikan tempat tinggal untuk Guy dan para pemain NPC yang lain. Karena hal itu Antoine pun semakin marah pada karakter Guy, bahkan ia pun langsung meminta Moser untuk merestart ulang sistem game tersebut. Dan benar saja, setelah direstart ulang, karakter Guy kembali menjadi seperti semula, yaitu seorang NPC pegawai bank. Namun Molotov Girl tak membiarkan hal itu dan mencoba menyadarkan Guy kembali. Dengan bantuan Kiss, Guy pun berhasil mendapatkan ingatannya kembali. Setelah itu mereka pun mengumpulkan semua pemain NPC dan mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Guy pun menjelaskan bahwa terdapat sebuah pulau yang ada di seberang lautan, di mana di pulau tersebut para karakter NPC akan bisa bergerak bebas dan hidup tanpa diprogram oleh siapapun. Setelah mengumumkan hal itu, Guy dan Molotov Girl pun segera pergi ke tepi pantai. Di tengah perjalanan itu Antoine lantas memerintahkan Moser untuk menghentikan mereka bagaimanapun caranya. Akhirnya membuat jalanan yang mereka lewati mulai menghimpit mereka sedikit demi sedikit, namun lagi-lagi dengan bantuan Kiss mereka berhasil melewati jalanan tersebut dengan selamat. Akibat perbuatannya itu pun akhirnya Kiss dipecat dari perusahaan tersebut. Namun sebelum pergi dari perusahaan, Kiss memberikan pertolongan terakhir kepada Guy, yaitu membuatkan sebuah jembatan menuju ke pulau seberang. Karena semua kekacauan itu, Antoine pun meluncurkan karakter baru untuk melawan Guy dan menonaktifkan semua player yang ada di dalam game tersebut. Dan benar saja, untuk dapat melewati jembatan dihadang oleh seorang karakter baru yang bernama Dude, memiliki wajah yang sama persis seperti Guy, namun memiliki tubuh yang lebih kekar dan kuat. Karena hal itu pun Guy dihajar habis-habisan oleh Dude. Beruntung dengan kacamatanya Guy bisa mendapatkan kekuatan lain. Ia menggunakan tameng Captain America dan tangan Hulk untuk menghajar Dude. Namun Dude tidak menyerah begitu saja, ia tetap bangkit dan melawan Guy. Sampai di titik terakhir Guy pun memasangkan kacamatanya pada Dude, agar Dude bisa melihat misi-misi lain yang menyenangkan. Dengan kalahnya Dude, Guy dan Buddy pun segera berlari dan menyeberangi jembatan. Melihat hal itu, Antoine pun segera pergi ke pusat server dan mulai menghancurkan server permainan VCT. Hal itu pun membuat game Free City perlahan-lahan terhapus. Bahkan Buddy dan Guy juga terpisah di tengah jembatan. Namun Buddy meminta untuk meninggalkannya agar bisa sampai di pulau seberang. Dengan berat hati Guy pun segera berlari ke ujung jembatan dan sampai di pulau seberang. Keberhasilan itu membuat semua karakter NPC menjadi bahagia. Karena itu mereka akan bisa hidup dengan bebas. Setelah semua itu, perusahaan Antoine pun akhirnya bangkrut karena rusaknya semua server game. Kemudian yang awalnya akan dikembangkan di perusahaan itu, akhirnya diambil alih oleh Kiss dan yang lainnya. Alhasil mereka pun mengembangkan sebuah game yang mereka beri nama Free Life, di mana di dalam game itu para pemain melakukan apapun dan hidup dengan normal. Dari permainan itu, Millie pun menyadari bahwa Kiss adalah orang yang telah memprogram karakter Guy.
Film diakhiri dengan kedamaian para pemain di game Free Life dan bersatunya Millie dengan Kiss dan film pun selesai.